Halo Moduers, kembali dengan saya Manoladi Purwanto dari Moduit. Kita akan membahas mengenai quantitative easing, istilah yang belakangan juga sudah mulai sering kita dengar ya di media, upaya yang dilakukan oleh beberapa bank sentral ya untuk istilahnya menyelamatkan ekonomi mereka. Nah, quantitative easing sendiri atau pelonggaran kuantitatif itu adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral itu membeli obligasi atau surat berharga dari pasar. Ya, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan pada akhirnya itu juga bisa mendorong orang melakukan peminjaman ataupun investasi. Nah, kebijakan ini biasanya akan dilakukan jika inflasi itu cenderung turun atau rendah bahkan sudah negatif, dan bank sentral itu juga sudah melakukan kebijakan moneter yang ekspansif, yang standar ya pastinya itu sudah nggak terlalu efektif ya. Contoh kebijakan yang ekspansif itu adalah pelonggaran giro wajib minimum contohnya, kemudian ada juga penurunan suku bunga itu yang standar dilakukan ya. Nah, memang ini quantitative easing ini relatif baru ya, ini termasuk ada di namanya teori ekonomi modern ya. Zaman dulu ini kebijakan ini tidak lazim ya dilakukan. Nah, konsepnya intinya adalah bank sentral beli surat berharga dari pasar dan tujuannya adalah menambah peredaran uang di masyarakat atau meningkatkan money supply ya. Secara umum pergerakan uang di suatu negara itu akan seperti ini ya. Jadi melibatkan pemerintah, bank sentral, kemudian yang utama adalah yang melakukan transaksi sehari-hari itu adalah masyarakat dan juga perusahaan. Nah, uang akan selalu berputar dalam mekanisme seperti ini. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika perputaran ini melambat. Ya, jadi dalam pengertian kalau ada suatu krisis, ya masyarakat mengurangi konsumsi, perusahaan juga mendapatkan pengurangan pemasukan, katakanlah ya, sehingga semakin banyak yang terjadi PHK, ya itu otomatis juga menurunkan konsumsi masyarakat. Ya, jika perputaran uang ini melambat, ini akan berisiko melambatnya laju perputaran ekonomi sehingga terjadi perlambatan ekonomi. Nah, padahal roda ekonomi sendiri itu tercipta dari jumlah uang yang beredar kemudian dikalikan dengan perputaran atau kecepatan uang ya yang bergerak ya. Jadi roda ekonomi yang berputar itu harus selalu disupport dengan uang pastinya. Nah, pilihannya adalah mempercepat perputaran uang atau menambah uang yang beredar. Ya, jadi secara umum biasanya untuk meningkatkan uang beredar itu adalah menurunkan giro wajib minimum dari bank sentral ke bank ataupun menurunkan suku bunga sehingga suku bunga dari simpanan masyarakat itu akan mengurangi simpanan di bank dan akan menggunakan uang sehingga uang kembali berputar di dalam mekanisme roda ekonomi ya, tidak semuanya menyimpan di bank. Nah, yang terjadi jika ini masih belum berhasil, yang teori ekonomi modern adalah menyuntikkan. Jadi bank sentral menyuntikkan likuiditas ke dalam pasar finansial ya, melalui biasanya pembelian surat utang sehingga masyarakat ataupun perbankan itu mempunyai lebih banyak likuiditas yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat atau perusahaan. Tetapi belum tentu memang langkah quantitative easing akan membuat uang ini akan beredar di masyarakat ya, tapi ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa negara pernah melakukan quantitative easing. Yang pertama kali itulah Jepang ya, pada saat mereka mengalami resesi ekonomi sejak tahun 2000, tapi tidak berhasil. Kemudian yang pernah melakukan QE berikutnya adalah Amerika ya, sejak mereka mengalami krisis di 2008. Nah, mungkin saya akan coba bahas yang di Amerika karena ini yang cukup banyak membantu perputaran uang di dunia ya. Nah, kalau kita lihat QE pertama Amerika itu dilakukan di November 2008 ya, di mana bank sentral itu mulai membeli obligasi Amerika US Treasury, kemudian juga surat utang hipotek ya atau mortgage backed securities itu nilainya awalnya 600 miliar, kemudian ditingkatkan hingga menjadi 1,3 triliun US dollar. Kemudian masih belum berhasil, QE kedua dilanjutkan ya di November 2010, kembali membeli sejumlah 600 miliar.
Kemudian dilanjutkan lagi di quantitative easing ketiga pada September 2012. Ini melakukan pembeliannya kali ini lebih bertahap ya, antara 40 kemudian naik ke 85 miliar per bulan sepanjang periode di September 2012 hingga Oktober 2014. Nah, akhirnya setelah 2014 ini dihentikan ya, ekonomi Amerika cukup bagus ya, sudah kembali pulih sehingga dirasa pada 2018 Bank sentral ini melakukan kebalikan dari quantitative easing atau namanya quantitative tightening ya. Nah, ini apa yang sudah dibeli ini adalah dijual kembali oleh bank sentral tuh ke pasar ya, secara bertahap, yaitu kedua aset tersebut ya, baik itu obligasi US ataupun surat utang hipotek ya, sepanjang 2 tahun ini. Nah, kemudian terbaru adalah tahun 2020 ini di bulan Maret, Central Bank US itu mengumumkan untuk kembali melakukan quantitative easing ya, dengan nilai adalah 60 miliar per bulan ya. Awalnya 700 miliar, tetapi kemudian akhirnya diputuskan 60 miliar per bulan dengan batas waktu yang belum ditentukan ya. Artinya sementara ini adalah unlimited. Sehingga kalau kita lihat aset Bank Sentral Amerika sejak 2008 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat sejak QE1, 2, 3 ini aset Bank Sentral atau surat berharga yang disimpan itu mengalami kenaikan hingga di atas 4 triliun US dollar. Ya, ini sempat stagnan ya, sebelum akhirnya dilepas bagian di periode quantitative tightening ya, di bawah 4 triliun, tetapi pada akhirnya dengan adanya new quantitative easing di Maret kemarin itu akan meningkatkan kembali aset surat berharga dari bank sentral. Nah, ini yang dilihat di sini adalah asetnya mendadak melonjak menjadi 6,7 triliun. Ini karena disebabkan bukan hanya dari quantitative easing, tetapi juga adanya tambahan stimulus kredit yang cukup signifikan yang diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan hingga nilainya mencapai 2,3 triliun ya. Jadi ada lonjakan dari sana juga. Nah, efeknya kalau kita lihat terhadap mata uang, terutama rupiah ya, sebenarnya itu ataupun US dollar ya. Jadi ini adalah rupiah, ini adalah, pada intinya adalah dengan adanya quantitative easing itu biasanya akan cenderung melemahkan mata uang negara yang melakukan quantitative easing ya. Dalam hal ini berarti contohnya misalnya Amerika ya, di sini ini cenderung melemahkan mata uangnya ya. Selama periode quantitative easing mata uangnya cenderung mengalami pelemahan ya, kelihatan dari yang garis putus-putus yang hitam ini ya. Otomatis dengan pelemahannya US ini menyupport penguatan rupiah ya, karena dolarnya melemah otomatis rupiahnya menguat. Bahkan dalam periode quantitative easing rupiah itu pernah menguat dari angka sekitar 12.000 ke 8.500 ya, sebelum akhirnya kembali meningkat. Di sini meskipun ada QE3 tetapi masih kembali meningkat ya. Tapi intinya secara umum biasanya mata uang negara melakukan quantitative easing itu melemah. Nah, ini kenapa mulai menguat? Karena sudah ada wacana bahwa tidak lama lagi sudah berhenti ya. Nah, atau istilahnya tapering. Kalau tapering itu berarti QE-nya itu sudah ditiadakan ya. Nah, sehingga ini diumumkan otomatis kalau QE-nya ditiadakan, kekhawatiran pasar adalah supply uang itu akan berkurang ya. Sehingga mata uangnya itu kembali menguat lagi ya, seperti ini kalau kita lihat. Nah, pada 2018 saat diumumkan quantitative tightening ya, di sini otomatis mata uangnya juga kembali menguat lagi karena kan supply uang beredarnya kan diturunkan ya. Sebelum pada 2020 pada saat QE ini kembali diumumkan, mata uang dolar kembali melemah ya, sehingga rupiah kita saat ini ada di kisaran 14.800 setelah sebelumnya sempat naik di atas 16.000 ya. Jadi secara umum mata uang negara yang melakukan QE itu biasanya akan melemah. Nah, jadi dampak dari QE sendiri itu adalah tujuannya memberikan inflasi ya pastinya. Tapi inflasi ini berarti inflasi yang dibentuk oleh peningkatan daya beli ya, bukan inflasi yang disebabkan oleh cost atau biaya. Nah, yang dikhawatirkan adalah meskipun terjadi inflasi, tapi karena ini bukan daya beli yang ditopang karena hanya kenaikan harga barang karena cost, itu nggak bagus. Karena kalau dengan adanya kenaikan biaya
yang timbul itu berarti ekonomi tidak bertumbuh, dan ini akan timbul lagi namanya resiko stagflasi ya, stagnasi ekonomi tetapi dengan inflasi ya. Yang diinginkan pasti adalah inflasi yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kita sudah bahas yaitu akan melemahkan mata uang karena jumlah uangnya yang beredar banyak. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan likuiditas bank, perusahaan, masyarakat, tapi ini akan mengurangi likuiditas dari bank sentral. Dan jika efektif, tujuannya ini akan mempercepat pemulihan ekonomi ya. Tetapi kalau kita lihat di case tadi ya, di Amerika ternyata juga tidak cukup cepat ya. Butuh waktu cukup panjang sampai ekonomi itu bisa kembali meningkat ya. Terutama di atas 2014 setelah QE ketiga itu baru cukup efektif ya. Sebelum-sebelumnya itu cukup makan waktu yang lama ya. Nah, pertanyaannya mungkin dari mana sebenarnya uang yang digunakan untuk QE ini? Apakah itu simpanannya bank sentral? Memang di sini akan menjadi pertanyaan ya, dari mana uang itu berasal ya. Nah, otomatis tidak semua bank sentral mempunyai simpanan mata uang. Nah, yang terjadi adalah salah satunya melakukan pencetakan uang. Nah, biasanya uangnya di sini adalah uang elektronik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau terjadi over supply dari uang tersebut, otomatis ini akan berisiko melemahkan mata uang dan mengurangi kepercayaan investor terhadap mata uang tersebut pastinya. Nah, ini harus agak cukup hati-hati karena quantitative easing yang tidak terukur itu bisa membuat mata uang tersebut melemah dan tidak dipercaya oleh investor. Nah, tapi dalam kasus ini tadi kalau kita lihat di US itu masih cukup kuat karena ya bagaimanapun US itu adalah mata uang yang dipegang di seluruh dunia. Jadi meskipun sumber uang yang digelontorkan adalah dari hasil cetak uang, itu masih cukup membuat US itu masih kuat ya. Tapi ini akan menjadi berbeda jika bukan dari negara-negara yang kuat dalam hal mata uang ya, seperti Indonesia. Ini perlu berhati-hati sekali melakukan quantitative easing agar terukur dan tidak menyebabkan risiko ekonomi yang lebih parah berikutnya. Oke, mungkin kurang lebih begitu gambaran mengenai quantitative easing. Terima kasih buat rekan-rekan Moduers yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Moduit.